Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas, kita pecahkan ya, kita explore surat Al-Asr, surat ke-103 ayat 1 sampai 3 ya. Kalau ayat ini kita yakin semua orang sudah menghafal ya surat ini, tapi bagaimana pemecahan di dalamnya itu belum banyak orang tahu. Maka di sini kita coba explore ya. Lihat dari ayat pertama, wal asr. Ada kata wa dan al asru. Nah, wa-nya ini itu huruf qasam, harful qasam ya. Artinya huruf sumpah, dia untuk menyumpah, sumpah. Artinya demi. Nah, fungsinya itu dia mengkasrohkan kata sesudahnya. Jadi nanti kalau kelihatan ada di awal kalimat ada wa, terus ada kata benda sesudah yang kasroh, berarti dia itu wa-nya wa al-qasam, huruf sumpah ya. Jadi demi. Nah, al-asru itu bisa al-asru sama dengan akhirun nahar, bisa juga al-asru sama dengan masa atau zaman. Akhir siang, asar, bisa juga masa atau zaman ya. Jadi demi masa atau demi zaman ya. Innal insana, ini kata penegas ya. Sesungguhnya al-insan itu dari al-insan, jamaknya nas ya. Nas artinya sama dengan manusia. Al-insan itu satu, nas itu banyak. Manusia ini masal manusia atau manusia-manusia ya. Itu al-insan, kedudukannya sebagai mubtada di sini. Nasab, mansub ya. Nah, keterangannya lafi khusr ya. La-nya di sini la penegas. Artinya benar-benar. Fi di dalam, khusr, khusrin ya. Dari khasiro yakhsaru khusron. Wa khusronan artinya sama dengan diddu robiha ya, diddu robiha artinya lawan untung sama dengan rugi. Jadi khasiro yakhsaru khusron sama dengan rugi, kebalikan dari untung ya, rugi. Nah, ini masdarnya, kata benda. Kalau rugi itu dia kata kerja ya kan, kata bendanya menjadi kerugian ya kan. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian ya. Kata bendanya kerugian. Illa illa itu adatul istisna, kata pengecualian, artinya sama dengan kecuali ya. Kecuali, illa huruf atau kata pengecualian. Alladzina amanu itu isim mausulnya digandeng dengan amanu, mengikat, humnya mengikat ke alladzina. Isim mausul itu kalau allazi satu, alladzani dua, alladzina jamak dia. Artinya sama dengan yang. Amanu dari kata amana yu'minu imanan. Nah, al-imanu artinya aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya sama dengan ikatan dengan hati, ikrar ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan. Ya, disingkat
pandangan dan sikap hidup. Itulah arti iman. Sudah pernah dijelaskan kan, iman itu ada dua macam. Ada yu'minuna bima unzila ilaika, ada yang amanu bil batil. Sama-sama beriman, tapi yang satunya beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada juga yang beriman dengan yang batil, ya. Hasil dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya diputar balik menjadi batil gitu. Satu sumber, cuma yang satu murni, yang dan yang satunya sudah rusak, batil ya. Nah, yang di sini alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu berpandangan dan bersikap hidup bima unzila ilaika. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi, ya. Jadi dari apa yang diturunkan Robnya gitu. Yang dimaksud dengan amanu, alladzina amanu. Nah, ini wa-nya wa ditafsir ya. Sudah pernah dijelaskan. Di dalam iman itu sudah ada yang namanya amalun. Perbuatan dengan anggota badan. Cuman di sini dikeluarkan wa amilus solihati. Amilu dari amila. Amila ya malu. Amalan. Artinya sona. Sona'a sama dengan berbuat. Ya, berbuat. Nah, kita lihat dulu kata-kata yang menggunakan kata dasar amila atau ain, mim, lam. Misalnya amala yang mungkin sudah dipakai dalam bahasa Indonesia ya. Sudah istilah-istilah ini yang kata dasarnya sama tetapi sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Seperti misalnya amala yu'amilu ya. Ini bukan ya amalu di sini. Amala yu'amilu ya. Masdarnya muamalatan. Ya kan, muamalat sudah menjadi bahasa Indonesia kan? Artinya berurusan atau bergaul. Itu kata kerjanya. Kalau kata bendanya muamalat berarti pergaulan atau urusan atau pengurusan gitu. Itu amala ya. Lihat juga di sini ada kata yang kata dasarnya sama, ain, mim, lam, cuman menggunakan pola tafa'ala. Ta'amala, ya ta'amalu. Ya ta'amalu ya, di sini ini salah. Ta'amulan artinya saling berurusan atau saling bekerja sama. Itu ta'amala ya. Ada lagi istakmala. Yasta'milu, isti'malan artinya menggunakan ya. Istakmala yasta'milu isti'malan artinya menggunakan. Nah, ini kita lihat berarti di sini subjeknya hum ya. Amila, amila, amilu, ya kan? Amilat, amilata, amilna, amilta, amiltuma, amiltum, amilti, amiltuma, amiltunna, amiltu, amilna. Kalau amilu berarti subjeknya hum. Mereka berbuat as-solihat. Nah, as-solihat ini dari kata solaha, yaslahu, solahan. Artinya sama dengan diddu fasad ya, fasada sama dengan baik atau bagus. Ada juga arti lain solaha yaslahu solahan likaza, artinya sama dengan wafaqo ya. Wafaqo artinya sama dengan sesuai, cocok atau tepat atau pas ya, sama. Solaha ada yang bagus, baik, ada juga yang sesuai, cocok, tepat artinya. Jadi kecuali orang-orang yang
berpandangan dan bersikap hidup bima unzila ilaika atau bima unzila ilaihi ya, dengan apa yang diturunkan, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu berbuat yang tepat. Tepat maksudnya tepat gini gimana? Tepat menurut ajaran Allah, pas gitu loh, cocok. Jadi antara perbuatan dengan konsepnya, dengan ajarannya itu pas gitu loh. Itu namanya sholihat ya. Dari sini ya, sholaha ya sholahu, sholahan. Artinya sesuai, cocok, tepat, bagus, baik. Itu yang dimaksud dengan beramal soleh. Kalau sekarang kan sudah dipakai istilah begitu ya, beramal soleh. Kecuali orang-orang yang beramal soleh, kan belum diterjemahkan itu kan, beramal soleh. Soleh itu apa? Pas ya. Berbuat yang pas, yang tepat, yang cocok dengan ajaran Allah gitu. Bagaimana bisa ngepasin antara ajaran dengan perbuatan? Dipahami dulu ajarannya. Al-Qur'annya itu dipahami, mulai dari bahasanya seperti ini, dibawa ke sholat ya, ayat-ayatnya dibawa ke sholat sampai maknanya menjadi kesadaran yang melakukan sholat gitu. Nah selain itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ya, yaitu tawasau. Tawasau ini dari kata waso, yasi, wasyan. Wasyan syai'a bi akhir. Artinya wasola, sama dengan menyambung sesuatu dengan yang lain. Itu waso ya, 3 huruf pokoknya. Fa'ala yaf'ilu, fa'lan. Waso, yasi, wasyan syai'a bi akhir ya. Bi akhir sama dengan wasola, menyambung sesuatu dengan yang lain. Nah, kata dasar sama kita juga lihat al-wasiyah. Nah, sudah menjadi bahasa Indonesia kan, wasiat. Wasiat bitakwa ya kan, wasiat. Itu bentuk satunya al-wasiyah, jamaknya wasoya. Artinya apa? Sama dengan wasiat atau pesan. Nah, kalau dia menggunakan pola fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wassa yuwassi tausiyatan, sama dengan mewasiatkan. Kalau 3 huruf pokoknya waso, yasi, wasyan, menyambung sesuatu dengan yang lain. Kalau waso yuwassi tausiyatan, mewasiatkan, sama dengan auso yusi isoan, sama artinya mewasiatkan. Nah, ini menggunakan pola tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tawaso ya tawaso tawasian, artinya saling berwasiat ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, di sini menggunakan pola tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, sama ini juga tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, ini subjeknya hum. Jadi tawaso, tawasoya, tawasau ya. Tawasot, tawasota, tawasoina. Terus ya. Tawasoita, tawasoituma, tawasoitum, dan seterusnya. Jadi di sini subjeknya adalah hum. Masih humnya itu ke sini, alladzina amanu ya. Ini juga humnya alladzina amanu juga. Jadi alladzina amanu yaitu berbuat tepat menurut ajaran Allah. Yaitu mereka saling ya, saling berwasiat ya, bil haq ya, bil haq. Nah, hak ini dari kata hako yahiku atau yahuku kalau di kamus ya. Hako yahiku atau yahuku. Hakon masdarnya.
artinya sabata. Artinya nyata, pasti, tetap, atau objektif. Ya. Kata sifat objektif, tetap, nyata, pasti, tetap, atau objektif. Jadi saling berwasiat dengan yang objektif. Lihat di ayat lain, al-haqqu min rabbika, ya kan? Yang objektif dari Rob Anda. Ya. Yang pasti ajaran Allah di sini yang objektifnya, gitu maksudnya. Juga watawasau bis sabr, saling berwasiat dengan sabar, kesabaran. Ya. Sabar itu dari kata sobaro yasbiru. Belum ada ya? Sobaro yasbiru. Ya. Sobaro yasbiru. Sobron. Artinya sabar atau tabah oleh kamus ya. Secara bahasa begitu, artinya sabar atau tabah. Yaitu mereka saling berwasiat dengan yang objektif, dengan ajaran Allah menurut Rasul yang objektif, serta saling berwasiat dengan kesabaran, gitu. Itulah orang-orang yang selain ini, ya, karena ada kecuali di sini, illa. Nah, itu ya pemecahan secara bahasanya. Ini belum ada kata sobaro di sini ya. Ini tambahan sobaro. Tapi nanti untuk memperoleh atau mencari ruang lingkup makna yang sebenarnya itu harus melihat di ayat-ayat lainnya. Misalnya kayak sabar tadi kan, lihat misalnya di ayat laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birro man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wa banasabil was-sabirina, ya kan, fil ba'sa. Itu ruang lingkupnya nanti ke sana. Jadi di dalam was-sabirina fil ba'sa iwa sampai menegakkan bulu roma, dia tetap tabah gitu. Jadi ruang lingkup sikap yang sabar itu ketika mendapatkan ujian seperti itu. Ukuran itu sampai menegakkan bulu roma gitu. Saking mengerikannya itu. Itu namanya orang yang sabar gitu. Innallaha yuhibbus sabirin. Nanti lihat di kalimat sebelumnya. Orang yang sabar itu orang seperti apa gitu. Nah, itulah ruang lingkup sabrun ya, as-sabru. Itu ya, cuma 3 ayat surat Al-Asr. Silakan nanti dilihat saja, dicatat ini pemecahan-pemecahannya, semua sudah lengkap, fungsi-fungsinya insya Allah ya di sini. Berikut juga pola-pola penguraian kedudukan dan fungsinya ada semua di sini. Silakan dipelajari ya. Ini namanya Explore Al-Quran, Explore ayat 1-3 surat Al-Asr ya. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak kita akhiri ya. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.